Bab 10. Keesokan paginya, Harvey yang masih bermata merah dan dengan rambut berantakan pergi ke kawasan bisnis paling makmur di Nyunghi dengan sepeda listriknya. York Enterprise terletak di lokasi utama ini. Yonatan meneleponnya tadi malam dan mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan prosedur serah terima untuk York Enterprise. Jika dia menandatangani surat-surat hari ini, perusahaan itu akan menjadi miliknya. Harvey cukup khawatir tentang masalah ini. Bagaimanapun, dia membeli perusahaan itu dengan 10 miliar dolar. Itu sebabnya dia bergegas ke sini pagi-pagi sekali tanpa makan sarapan. Harvey tidak bisa berkata-kata ketika dia sampai di perusahaan. Tidak heran itu adalah daerah paling makmur di Nyunghi. Ada mobil mewah di mana-mana. Dia mengendarai sepeda listriknya di sini. Jika dia hanya memarkir sepedanya dengan santai, itu mungkin akan terbawa nanti. Dia mengambil lingkaran di sekitar perusahaan dan akhirnya menemukan tempat parkir di gerbang. Dia tiba-tiba mendengar derit rem begitu dia memarkir sepedanya. Lalu ada ledakan. Sepeda listriknya terbang setelah dipukul oleh Porsche. Sialan, Harvey tidak bisa berkata-kata. Sepeda listriknya sangat tidak beruntung. Baterainya baru saja dicuri beberapa hari yang lalu dan sekarang ditabrak Porsche. Bagaimanapun, Porsche adalah mobil mewah. Hanya ada beberapa goresan pada Porsche. Namun, sepeda listriknya rusak di bagian belakang, dan tidak mungkin untuk mengendarainya sekarang. Sepeda listrik telah bersama saya selama 3 tahun. Harvey ingin menangis. Dia sangat terikat dengan sepeda listrik ini. Sementara itu, ada juga banyak orang yang datang untuk melihat apa yang telah terjadi. Cat mobil Porsche sangat mahal. Mungkinkah orang yang mengendarai sepeda listrik ini mampu membayarnya? Bagaimana Anda mengendarai sepeda? Seorang wanita cantik mendorong pintu Porsche dan berjalan turun, menarik perhatian semua orang. Wow, orang-orang di sekitar kagum dengan kecantikannya. Wanita ini mengenakan pakaian profesional yang indah dan berjalan dengan sepatu hak tinggi. Dia begitu elegan, seperti seorang wanita yang keluar dari lukisan. Kecantikan seperti itu akan menjadi sorotan kemanapun dia pergi. Wendy, Harvey tersenyum. Kebetulan sekali, dia tidak berharap untuk bertemu teman sekelas lamanya pada hari pertamanya di tempat kerja. Meskipun dia menabrak sepeda listriknya dan dia akan melupakannya karena dia adalah teman sekelas lamanya. Harvey tidak berniat untuk menganggapnya bertanggung jawab dan siap untuk pergi untuk menyapa. Pada saat ini, Wendy melihatnya. Ini kamu, Harvey. Kenapa kau di sini? Wendy menjadi gugup. Harvey menggertak teman sekelasnya di Hotel Platinum tadi malam. Kenapa dia ada di sini hari ini? Apa dia mengikutinya? Apakah dia datang untuk menipu orang lain? Wendy dipenuhi dengan kebencian ketika dia memikirkan hal ini. Dia membeli Porsche ini dengan pinjaman dan menghabiskan lebih dari 700.000 dolar. Dia sangat menghargai mobilnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan menambahkan beberapa goresan lagi hari ini. Dia tidak tahu berapa biaya untuk memperbaikinya. Harvey, mengapa kamu melakukan hal-hal buruk? Anda bahkan belajar menipu orang. Wendy berkata dengan agresif. Ini, kaulah yang menabrakku. Oke. Harvey tampak terdiam. Awalnya saya ingin membiarkannya pergi karena kami adalah teman sekelas. Bagaimana kau bisa bilang aku menabrakmu? Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria kuat setengah baya berjalan dengan cepat. Dia adalah kepala keamanan perusahaan. Dia membawa sekelompok penjaga mengerikan bersama. Melihat adegan ini, kepala keamanan mengenali Wendy dan dengan cepat berkata, Nona Sorel, apa yang terjadi? Ada desas-desus bahwa Wendy akan dipromosikan ke posisi manajer umum. Oleh karena itu, kepala keamanan sangat ingin menemukan kesempatan untuk menyanjung di sekelilingnya, tanpa malu-malu mengisap. Tidak bisakah kamu melihat? Wendy berkata dengan dingin. Kepala keamanan tersenyum dan berkata, Nona Sorel, Anda dapat yakin, saya akan menghadapinya untuk Anda. Dia berjalan ke arah Harvey saat dia berbicara. Dia menendang sepeda listrik dan berteriak, siapa kamu? Apakah Anda tidak tahu bahwa ini adalah tempat parkir eksklusif York Enterprise? Anda tidak diperbolehkan memarkir sepeda listrik Anda di sini. Oh, sangat keren. Siapa yang membuat aturan ini? Harvey berkata dengan dingin. Dia tidak marah pada awalnya. Tetapi ketika dia melihat seseorang menendang sepeda listriknya, dia tidak bisa menahannya. Siapa yang membuatnya? Tentu saja. Ini aku. Kepala keamanan berkata dengan dingin. Jangan bicara omong kosong. Bayar saja kerusakannya dan minta maaf pada Nona Sorel. Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke kantor polisi hari ini. Wendy sedikit mengerutkan kening mendengar kata-kata kepala keamanan. Dia kemudian berkata, lupakan saja. Itu seharusnya tidak mudah baginya. Biarkan dia membayar ganti rugi. Jangan kirim dia ke polisi. Harvey menatap Wendy. Dia tidak berharap dia masih memiliki sedikit kebaikan. Namun, dia masih menunjuk sepeda listrik di tanah dan berkata, buka matamu dan lihat dengan jelas. Aku parkir di sini dulu. Lalu dia menabrakku. Saya sudah sangat baik karena tidak memintanya untuk membayar kerusakan saya. Sebaliknya, kau ingin aku membayar ganti ruginya. Apa kau sudah gila? Kamu, kepala keamanan menunjuk Harvey. Apakah orang ini bodoh? Nona Sorel telah memutuskan untuk tidak memanggil polisi. Tapi kenapa kau masih bersikeras bahwa dia membayar ganti rugi Anda? Siapa yang akan mengendarai Porsche dan menabrak sepeda listrik Anda? Dia mengertakkan gigi dan melanjutkan. Perhatikan baik-baik. Ini adalah tempat parkir pribadi perusahaan kami. Orang luar tidak diizinkan parkir di sini. Oh, kebetulan apa? Saya juga bekerja di perusahaan ini.
Harvey mengangkat bahu. Lalu bagaimana kamu berani menyinggung Nona Sorel? Dia bisa dengan mudah membuat Anda kehilangan pekerjaan hanya dengan kalimat. Kepala keamanan memandang Harvey dengan menyedihkan. Anak ini sangat miskin. Pakaiannya dibeli dari kios-kios di pinggir jalan. Dia mengendarai sepeda listrik untuk bekerja. Dia harus bersih, kan? Jika dia menyinggung Nona Sorel, aku khawatir dia bahkan tidak perlu mencuci toilet, kan? Siapa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah dia tidak takut menyinggung Nona Sorel? Ya, kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa harus melalui semua masalah itu? Mungkin dia hanya ingin menarik perhatian Nona Sorel. Itu masuk akal. Ternyata dia kodok yang mencoba menelan angsa. Apakah dia tidak melihat dirinya sendiri di cermin? Dia mengenakan pakaian murah. Apa yang dia pikirkan? Harvey tetap diam. Beberapa karyawan yang berada di samping mencari semua bergosip tentang Harvey lembut saat ini. Wendy mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda bekerja di perusahaan kami? Siapa yang merekrutmu? Kenapa aku tidak tahu? Tetapi dengan sikap Anda, tidak peduli siapa yang merekrut Anda, saya memberitahu Anda bahwa Anda dipecat. Aku tidak ingin kau membayar ganti rugi. Hanya tersesat dengan sepeda listrik Anda. Kekuatan Dewa Perang Harvey York untuk bangkit bab 11. Apakah Anda meminta saya untuk pergi? Harvey tertawa. Bagaimana seorang karyawan bisa meminta bos untuk pergi? Apakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Aku memintamu untuk pergi. Tidak peduli siapa yang merekrut Anda. Saya tidak peduli latar belakang apapun yang Anda miliki. Singkatnya, keluar sekarang. Wendy mengertakkan giginya. Dia mengeluarkan setumpuk uang dari tasnya setelah berbicara dan melemparkannya ke tanah. Dia mengatakan keras, kau tidak akan pergi, kan? Bukankah kau hanya ingin uang? Ambil uangnya dan keluar. Pada saat ini, klakson yang memekakkan telinga terdengar. Para karyawan dengan cepat bubar, karena Bentley langsung berhenti di tempat parkir presiden. Kemudian, seorang wanita berusia awal 20-an, mengenakan kemeja putih, celana kulit halus, dan kuncir kuda, dengan cepat berjalan turun sambil memegang kantong. Penampilannya hampir setingkat dengan Wendy, tetapi temperamennya tidak ada bandingannya dengan Wendy. Dia bahkan tidak melihat orang lain dan dengan cepat berjalan ke Harvey. Dia membungkuk 90 derajat dan berkata, maafkan aku, Mer. York, ada lalu lintas maka keterlambatan saya. Harvey melirik keindahan ini dan ingat bahwa dia adalah Yvonne Xavier. Dia pernah berada di bawahnya ketika dia masih di York. Dia tidak pernah berpikir dia telah menjadi sekretaris presiden York Enterprise. Sudah lama sekali. Harvey mengangguk. Nona Xavier, saya pikir Anda bingung. Wendy melangkah maju saat ini. Wajahnya yang cantik penuh dengan kemarahan. Semua orang tahu siapa presiden. Anda tidak bisa hanya menemukan pembersih dan memanggilnya begitu. Pembersih. Yvonne memandang Harvey dengan hati-hati. Dia melihat wajahnya tanpa ekspresi. Dia kemudian berbalik untuk melihat Wendy dengan dingin. Nona Sorel, buka matamu dan dengarkan baik-baik. Mulai hari ini adalah presiden baru kami, Mer York. Apa? Semua orang terkejut, terutama kepala keamanan. Dia merasa kakinya telah melunak. Dia menendang mobil presiden. Ini, bagaimana mungkin? Mustahil. Wendy menggigit bibirnya yang tipis. Orang ini bernama Harvey. Ya, tapi dia teman sekelas kuliahku. Aku tahu apa yang dia lakukan. Bagaimana dia bisa menjadi presiden kita? Wendy merasa sangat bingung. Bagaimana seorang presiden bisa menjadi menantu yang tinggal di rumah? Bagaimana bisa seorang presiden datang untuk bekerja dalam pakaian ini? Selain itu, ia tertangkap menjadi pengedar di Platinum Hotel kemarin. Seseorang seperti Harvey, bahkan jika dia mengenakan jubah naga, tidak akan terlihat seperti pangeran. Anda, sebagai manajer tidak memiliki hak untuk memutuskan apakah dia presiden atau tidak, kata Yvonne ringan. Yvonne mengatakan kata manajer cukup keras. Baru-baru ini, ada desas-desus bahwa Wendy akan dipromosikan menjadi manajer umum. Banyak orang-orang menyanjung sekelilingnya. Tapi sekarang, pada saat ini, Wendy tidak bisa memikirkan apapun. Wajahnya yang cantik pucat. Dia merasa bahwa bahkan tumitnya melemah. Dia tidak berani melihat Harvey sama sekali. Dia adalah individu berkinerja tinggi dan memiliki banyak koneksi di York Enterprise. Dia bahkan akan dipromosikan menjadi manajer umum. Namun, dia ingin memecat presiden hari ini. Dia bahkan melemparkan setumpuk uang ke tanah untuk dia. Tuan York, aku tidak bersungguh-sungguh. Setelah sekian lama, Wendy berjalan ke arah Harvey dan berkata dengan gemetar. Ambil uangnya, mungkin ini akan menjadi biaya hidup Anda di masa depan. Harvey berkata dengan dingin. Wendy gemetar. Dia tidak berani menjawab. Harvey mengabaikannya dan menatap kepala keamanan. Sementara itu, kepala keamanan tercengang dan wajahnya kusam. Kamu dipecat. Harvey berbicara dengan tenang, berbalik, dan masuk ke perusahaan. Sekelompok orang mengikutinya. Banyak karyawan yang membicarakannya. York Enterprise adalah perusahaan besar, dengan hampir 5.000 karyawan. Hanya sedikit orang yang tahu tentang pergantian presiden yang tiba-tiba. Setelah membuat keributan seperti itu, sekarang seluruh perusahaan tahu tentang itu. Banyak karyawan yang membungkuk kepadanya menyapa sepanjang jalan. Namun, tidak ada yang berani melihat Harvey dengan cermat. Don juga membungkuk di kerumunan. Dia mengangkat kepalanya dan melirik punggung Harvey. Dia membeku sebentar, merasa sedikit akrab. Tetapi dia tidak dapat mengingat punggung siapa ini. Kantor presiden berada di lantai atas gedung kantor dan menempati seluruh lantai. Itu telah diperbaharui semalam sesuai dengan kebiasaan masa lalu Harvey.
Harvey duduk di kursi presiden dengan santai dengan ekspresi aneh. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Yonatan pandai dalam hal itu. Bahkan pengaturannya dilakukan dengan rapi. Membuatnya merasa nyaman membayar 10 miliar untuk itu. Wendy juga berdiri di kantor dengan ekspresi khawatir selain Harvey dan Ivene. Ivene mengabaikannya dan mengeluarkan beberapa dokumen. Dia meletakkannya di depan Harvey dan berkata, Tuan York, dokumennya ada di sini. Perusahaan akan menjadi milik Anda mulai hari ini dan seterusnya. Harvey memeriksa dokumen dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada celah dalam kontrak dan menandatanganinya. Ivene mengeluarkan folder lain dan berkata, Tuan York, ini adalah beberapa proyek besar untuk tahun lalu, serta investasi yang baru saja direncanakan baru-baru ini. Selain itu, ini adalah kandidat yang akan segera dipromosikan. Silakan lihat melalui itu. Saya tidak perlu melihat melalui itu. Batalkan saja semua investasi yang direncanakan sebelumnya. Dan beritahu mitra bahwa presiden telah berubah. Harvey berkata ringan. Satu kalimatnya telah memutuskan hidup dan mati keluarga yang tak terhitung jumlahnya di Niunghi. Dan juga, umumkan kepada publik bahwa perusahaan akan menambah 5 miliar dolar untuk berinvestasi dalam proyek-proyek terbaik di Niunghi. Untuk promosi, dorong kembali dulu. Tunggu sampai aku mengenal semua orang. Ya, Ivene tidak berani berbicara omong kosong dan dengan cepat keluar dari kantor. Boom, itu adalah pukulan bagi Wendy yang berdiri di sudut. Dia tahu bahwa promosinya telah hancur hanya karena dia mengucapkan kalimat sederhana. Selain itu, beberapa investasi yang telah disepakati sebelumnya ditolak sekaligus. Singkatnya, usahanya dalam beberapa tahun terakhir telah sia-sia. Dia bahkan mungkin kehilangan pekerjaannya. Wendy merasa tertekan ketika dia memikirkan pinjaman mobilnya dan hipotek puluhan ribu dolar sebulan. Dia tidak tahu dari mana keberanian itu berasal. Suaranya lembut seperti nyamuk. York, saya tidak bersungguh-sungguh. Bisakah kau tidak memecatku karena kita teman sekelas sebelumnya? Aku bisa melakukan apapun yang kau mau. Apakah kamu bersedia melakukan sesuatu? Harvey merasa geli. Dia menatap Wendy dan berkata, kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan padamu? Kekuatan Dewa Perang Harvey York untuk bangkit bab 12. Wendy tersipu saat Harvey menatap lurus ke arahnya. Dia malu. Dia masih sangat arogan di depan Harvey tadi malam dan bahkan membencinya yang duduk di sebelahnya. Namun, dia adalah orang yang berdiri di sini hari ini, menunggu perintahnya. Harvey menatapnya untuk sementara waktu. Meskipun teman sekelasnya yang lama ini tampak agak dingin, sifatnya tidak seburuk itu. Dia berkata dengan tenang begitu dia memikirkan ini. Aku tidak akan memecatmu untuk masalah ini. Adapun promosi Anda, tunjukkan seberapa mampu Anda, maka kita akan membicarakannya. Dia mengabaikannya setelah mengatakan ini. Dia baru saja mengambil alih perusahaan dan masih belum tahu bagaimana perusahaan beroperasi. Bagaimana dia bisa membuang waktu berbicara omong kosong dengan Wendy. Meskipun Wendy cantik, Harvey telah melihat lebih banyak wanita cantik. Setidaknya istrinya Mandy bahkan lebih cantik darinya. Presiden York Enterprise telah berubah. Semua investasi saat ini dihentikan. Namun, mereka telah menambahkan 5 miliar dolar untuk berinvestasi dalam proyek-proyek berkualitas tinggi. Berita itu seperti guntur di tanah, menyebar ke seluruh Niunghi dalam waktu singkat. Semua orang tahu bahwa ini adalah perombakan besar pasukan keluarga besar di Niunghi. Jika ada keluarga yang bisa membuat York Enterprise berinvestasi dalam proyek mereka, itu akan tumbuh dengan cepat dan akhirnya menjadi salah satu keluarga teratas di Niunghi. Keluarga Zimmer tentu tidak akan tetap acuh tak acuh. Senior Zimmer segera mengadakan makan malam keluarga dan meminta semua anggota keluarga untuk hadir. Mandy dengan cepat memanggil Harvey. Dia kemudian memintanya untuk pulang dan bersiap untuk menghadiri makan malam bersama. Harvey bergegas pulang. Sementara itu, Mandy sudah duduk di porse merahnya, menatap telepon dengan tidak sabar. Sayang, aku terlambat. Harvey berlari sepanjang jalan dan datang ke Mandy. Mandy mengenakan gaun halter malam ini, dengan bros mawar unik di bagian dada. Jantung Praha, mata Harvey sedikit menyala. Dia tahu dari mana benda ini berasal. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyukai hal yang dia berikan begitu banyak sehingga dia tidak sabar untuk menggunakannya sekarang. Namun, Mandy menatap Harvey dengan sedih. Dia berkata dengan dingin, jika kamu terus menatapku seperti ini, aku akan mencongkel matamu. Oke, Harvey terkejut. Dia tidak pernah menyangka Mandy akan menemukannya. Dengan demikian, dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah lain. Juga, malam ini adalah makan malam keluarga. Hanya berperilaku sendiri. Jangan mempermalukanku. Baiklah. Aku tahu. Harvey masuk ke mobil. Dia kemudian mendengar teriakan dari belakang sebelum dia bisa mengenakan sabuk pengamannya. Harvey, apakah kamu mengenakan pakaian robek untuk makan malam keluarga? Mengapa Anda berbau hotpot bau? Jangan bilang bahwa Anda mendapat pakaian ini dari tempat pembuangan sampah. Ibu mertuanya wajah Lilian menjadi semakin dingin. Semakin dia melihat menantu yang tinggal di rumah ini, semakin dia tidak menyukainya. Lilian mengenakan gaun malam pendek, memamerkan kakinya yang ramping. Dia dewasa dan seksi, elegan dan layak, murah hati dan menarik. Gaya Harvey sangat mengerikan dibandingkan dengannya. Meskipun demikian, Harvey tidak ingin berdebat dengannya. Dia hanya tersenyum dan diam. Lilian gemetar karena marah dan berkata, apakah kamu bodoh atau tuli? Kau seperti sampah. Bagaimana putriku menikahimu? Ini adalah kemalangan bagi keluarga Zimmer. Ibu, jangan marah. Anda akan merusak makeup Anda.
Mandi yang mengemudi menghela nafas dan berkata, dia tidak punya komentar tentang penampilan Harvey. Bisakah aku tidak marah? Saya iri melihat menantu orang lain. Mengapa menantu saya seperti ini? Lilian menunjuk Harvey. Aku memberitahumu. Jangan berpikir bahwa tidak apa-apa jika Anda tidak berbicara. Anda akan pergi mendapatkan sertifikat perceraian Anda dengan dia besok pagi. Ini adalah kompensasi Anda. Mengerti? Lilian mengambil segenggam uang $100 dari tas tangannya dan melemparkannya ke wajah Harvey. Harvey duduk di sana, tak bergerak seolah-olah dia tidak menyadarinya. Meskipun Mandi merasa kasihan padanya, dia masih marah ketika dia melihat perilaku acuh tak acuh Harvey. Kalau saja dia bisa sedikit lebih pintar, dia tidak akan malu ini. Mandi menekan keinginannya untuk mengusir Harvey keluar dari mobil. Di gerbang Zimmer Villa, puluhan mobil telah diparkir di sana. Semuanya adalah mobil mewah terkenal. Aula sudah penuh dengan orang-orang ketika mereka tiba. Adik perempuan Mandi, Cynthia, juga telah tiba. Namun, dia mengenakan seragam sekolah hari ini. Seharusnya sudah terlambat baginya untuk berubah sepulang sekolah. Namun demikian, seragam sekolah memunculkan suasana mudanya yang unik. Para suster dari keluarga Zimmer adalah yang paling tampan. Cynthia juga akan sangat cantik setelah dia dewasa. Mereka duduk dan anggota keluarga lainnya datang untuk menyapa. Pada kesempatan ini, Harvey seperti pria tak terlihat. Tidak ada yang peduli untuk melihatnya. Dia tidak peduli. Statusnya di keluarga Zimmer memang seperti itu. Dia ada di sini malam ini untuk ikut bersenang-senang. Jadi, lebih baik makan lebih dari apapun. Namun, seseorang masih ingin memberinya waktu yang sulit. Cynthia duduk di sebelahnya dan berkata dengan dingin. Pecundang, tahukah Anda, mulai besok, Anda harus keluar dari keluarga Zimmer. Kekuatan Dewa Perang Harvey York untuk bangkit bab 13. Harvey tertegun sejenak dan lupa menelan steak di mulutnya. Mengapa dia tidak tahu kapan ini akan terjadi? Cynthia bahkan lebih jijik ketika dia melihat Harvey melahap. Dia berkata dengan dingin, aku tidak takut memberitahumu. Brother Don telah secara resmi mengusulkan pernikahan dengan keluarga Zimmer. Dia akan mengirim mahar malam ini. Jika Anda cukup pintar, jangan lakukan apapun. Jika kamu tidak, Cynthia mencibir ketika dia mengatakan ini. Meskipun keluarga Zimmer menjalankan bisnis yang sah, mereka masih memiliki beberapa pengawal dalam keluarga. Jika pecundang ini ingin menimbulkan masalah, mereka pasti akan menjatuhkannya. Baiklah, semuanya, diamlah. Senior memiliki sesuatu untuk diumumkan. Di posisi teratas, Senior Zimmer mengulurkan tangannya dan mengetuk meja. Dia mengantisipasi dan berkata, kalian semua seharusnya sudah mendengar tentang berita itu, kan? Tidak yakin mengapa, tetapi Presiden York Enterprise tiba-tiba berubah. Presiden baru telah menghentikan semua investasi yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Tambahan $5 miliar akan didanai untuk berinvestasi. Saya tidak tahu betapa misteriusnya presiden baru itu, tetapi penampilannya adalah kesempatan besar bagi keluarga Zimmer. Banyak keluarga dan bisnis di Niumhi telah terpengaruh. Dapat dikatakan bahwa akan ada meresafel di Niumhi. Keluarga Zimmer telah dianggap sebagai keluarga kaya di Niumhi selama bertahun-tahun. Tapi mari kita bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Kita hanyalah keluarga kelas 2. Jika kita ingin memiliki pengaruh yang lebih besar di Niumhi dan ingin keluarga Zimmer tumbuh lebih jauh, apa yang kita miliki sekarang tidak cukup. Jika kita keluarga Zimmer ingin menjadi keluarga kelas 1, dan bahkan keluarga kelas atas dengan pengaruh di South Light di masa depan, maka kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Selama kita bisa bekerja sama dengan York Enterprise, selama kita bisa melanjutkan dengan presiden baru, selama kita bisa mendapatkan bagian dari $5 miliar, kemudian, kita akan dapat melakukan apapun yang kita inginkan di Niumhi. Anggota keluarga Zimmer saling memandang dalam diam setelah senior Zimmer selesai berbicara. Bekerja sama dengan York Enterprise. Bergaul dengan presiden baru. Semua orang tahu bahwa ini adalah kesempatan. Apalagi keluarga Zimmer, yang di Niumhi tidak ingin bekerja sama dengan York Enterprise. Siapa yang tidak ingin mengenal presiden baru? Namun, York Enterprise didukung oleh York di Southlight. Mereka pasti akan memandang rendah keluarga kelas 2 seperti keluarga Zimmer. Keluarga Zimmer ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk tumbuh. Namun, mereka sepertinya melamun karena kemungkinannya terlalu rendah. Wajah senior Zimmer menjadi gelap karena tidak ada yang menanggapi. Dia berkata dengan tidak senang. Mengapa? Anda semua sangat aktif ketika Anda mengambil bonus. Sekarang ketika saatnya untuk menjalankan tugas. Kalian semua mundur seperti pengecut. Sekelompok pecundang, putra tertua dari keluarga Zimmer, Paman Mandi Sean Zimmer mengetuk meja dan berkata, Ayah, apa yang kamu katakan itu baik. Tapi masalahnya adalah bahwa kita tidak pernah berhasil mendapatkan investasi York Enterprise selama bertahun-tahun. Selanjutnya, mereka telah berubah menjadi presiden baru sekarang. Bagaimana hal bisa begitu mudah? Senior Zimmer menatapnya dan berkata dengan dingin, jika semuanya begitu mudah, saya bisa menyelesaikannya dengan satu panggilan. Apa aku perlu berdiskusi dengan kalian semua? Mata Zack tiba-tiba cerah. Dia berdiri dan berkata, Kakek, Don harus tahu siapa presiden baru karena dia bekerja di sana. Dia harus bisa membantu kita mendapatkan investasi ini. Bukankah dia baru saja melamar Mandi? Kami akan menjadi keluarga selama Mandi menikahinya. Meskipun kita mungkin tidak sepenuhnya mendapatkan $5 miliar, kita masih bisa membidik beberapa ratus juta. Jika kita mendapatkannya,
maka bukankah kita akan berkembang dengan baik? Don Sander, Senior Zimmer sedikit fokus dan sangat puas dengan Don. Dia kemudian menatap Mandi dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mandi, Don selalu jatuh cinta dengan kau. Selain itu, kami keluarga Zimmer membutuhkan bantuan Anda. Menikahlah dengannya. Mandi terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Jadi, apakah dia memaksanya untuk bercerai? Tapi, anggota keluarga Zimmer lainnya sudah berbicara sebelum Mandi bisa mengatakan apa-apa. Mandi, kita perlu investasi ini. Ya, tanpa investasi, kita mungkin akan bangkrut. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan suamimu yang tidak berguna. Anda harus merebutnya. Itu bisa membawa investasi untuk keluarga Zimmer. Anda juga akan memiliki suami yang kaya dan tampan. Mandi terdiam. Pada saat ini, anggota keluarga Zimmer berdiri satu persatu, mencoba membujuk Mandi. Menurut mereka, ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan investasi. Mereka mendengar bahwa Don cukup menonjol di York Enterprise. Jika dia bersedia membantu keluarga Zimmer, itu akan sangat baik. Dengan uang ini, seluruh keluarga Zimmer bisa maju ke tingkat berikutnya. Lilian kemudian berdiri dan berkata, "Ayah, kebetulan sekali. Don menelepon saya kemarin dan mengatakan bahwa dia ingin datang untuk membuat pengumuman. Aku mengundangnya untuk makan malam hari ini." "Benarkah?" Senior Zimmer berdiri dengan kegembiraan. "Bawa dia ke sini." Lilian senang melihat ekspresi Senior Zimmer. Sepertinya dia tidak melakukan kesalahan apapun. Putrinya akhirnya bisa menyingkirkan suami yang tidak berguna itu. Dia juga bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan. Terima kasih Tuhan. Tiba-tiba, lampu di aula redup. Lampu di dekat pintu menyala. Dan kemudian sosok cantik masuk.